Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran matematika. Materi hari ini adalah ukuran pemusatan data. Kemarin kita telah belajar ukuran pemusatan data dengan data tunggal. Sekarang kita akan belajar ukuran pemusatan data dengan data berkelompok. Judul materi kita hari ini adalah main data berkelompok. Sebelum masuk ke main data berkelompok, Ibu akan menjelaskan dulu penyajian data kelompok. Penyajian data kelompok dalam tabel. Nah, sebenarnya ada lagi penyajian data dalam bentuk batang. Tapi biasanya kalau soal-soal matematika biasanya dalam bentuk tabel. Nah, perhatikan tabel berikut. Yang berwarna pink ini adalah panjang kelas. Dari 31 sampai 40, 41 sampai 50 itu namanya adalah panjang kelas. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung panjang kelas? Banyaknya data yang ada pada masing-masing, yaitu 31 sampai 40, 41 sampai 50, itu jumlahnya harus sama. Dari 31, 32, 33, 34 sampai 40 itu jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data panjang kelasnya. Begitu juga untuk 41 sampai 50 pun juga sama pada 10 data. Nah, perhatikan 31, 41, 51, 61, 71, 81 pada data bagian kiri ini namanya adalah batas bawah kelas. Sedangkan pada bagian kanan adalah 40, 50, 60 adalah batas atas kelas. Untuk menentukan batas bawah kelas yaitu 31, 41, atau 61 itu dikurang dengan 0,5. Jadi 60,5. Sedangkan untuk menentukan batas atas kelas yaitu 70 karena batas atas maka ditambah 0,5 jadi 70,5. Nah, di sini ada frekuensi. Nah, biasanya frekuensi itu didapat dari banyaknya data yang ada di rentang kelas pertama. Nah, ini kita telah pelajari pada kajian statistika. Ya, lanjut untuk menghemat waktu kita lanjutkan ke pengertian main. Pengertian main antara data kelompok dengan data tunggal itu sama. Tidak ada perbedaan. Jadi nilai main adalah rata-rata dari data yang diberikan. Kemudian rumus main rata-rata data kelompok adalah ini namanya adalah rumus rata-rata biasa. Sebenarnya untuk menentukan main ada 3 cara. Pertama adalah rata-rata biasa, kemudian simpangan rata-rata sementara, yang ketiga adalah dengan cara coding. Nah, Ibu akan menjelaskan rata-rata biasa saja, yaitu ketahui bahwa rumusnya X rata-rata hitung adalah sama dengan frekuensi nilai tengah kelas pertama dikali dengan frekuensi kelas pertama ditambah nilai kelas tengah kedua dikali dengan frekuensi kelas kedua dan seterusnya sampai jumlahnya frekuensi kelas ke N dikali nilai tengah kelas ke N dibagi dengan total jumlah dari frekuensi 1, frekuensi 2 sampai frekuensi N. Atau bisa disingkat dengan nilai rata-rata sigma I dari 1 sampai N adalah X1 dikali Fi Xi dikali Fi per sigma dari I 1 sampai N Fi. Keterangannya. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara perhitungan dari rata-rata atau main, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan data pada tabel berikut, yaitu datanya data yang tadi yang Ibu jelaskan. Nah, ini tentukan nilai main rata-rata dari data pada tabel tersebut. Penyelesaian. Untuk menentukan rata-rata dari suatu kelompok, kita membutuhkan nilai tengah dari masing-masing kelas. Nilai tengah dari masing-masing kelas dapat diperoleh dari rumus ini.
SI, artinya nilai tengah sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, jadi batas atas tadi adalah 40 ditambah 0,5 maka menjadi 40,5 ditambah batas bawah 31 dikurang 0,5 maka menjadi 30,5. Nah, ini kita jumlahkan dapatnya 71. Kemudian dibagi 2 maka hasilnya sama dengan 35,5. Nah, begitu juga untuk 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Nah, ada juga cara kalau kalian lupa cara batas atas dengan batas bawah ini, kalian bisa langsung menjumlahkan 31 ditambah 40 kalian bagi 2. Nah, hasilnya sama, 71 dibagi 2, hasilnya pun sama, yaitu 35,5. Jadi langsung aja kalian jumlahkan 31 ditambah 40, hasilnya sama 71 bagi 2. Jadi 35,5. Begitu juga 41 ditambah 50, hasilnya 91 dibagi 2. Dan seterusnya. Ini cara yang lain. Itu lebih mudah. Ya. Kita lanjut langkah selanjutnya yaitu hasil perkaliannya tengah masing-masing kelas dan frekuensinya dapat dilihat pada tabel. Nah, yang tadi nilai tengah yang tadi kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita kalikan dari frekuensinya nilai 3 kita kali 35,5 hasilnya adalah 106,5. Nah, begitu juga untuk data selanjutnya 5 kali dengan 45,5 maka sama dengan 227,5. Begitu juga untuk data-data selanjutnya hasilnya langkah penyelesaiannya pun juga sama. Nah, kemudian frekuensi ini kita jumlahkan. Jadi 3 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 3 maka hasilnya adalah 40. Nah, begitu juga dengan perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah. Ini kita tambahkan dan kita tambahkan, kita tambahkan dan kita tambahkan. Maka hasilnya adalah 2470. Nah, setelah selesai ini baru kita masukkan ke dalam rumus rata-rata. Ibu hapus dulu. Nah, ini adalah langkah penyelesaian dari rata-rata tadi. Kita masukkan ini total dari perkalian nilai tengah dengan frekuensi. Hasilnya adalah 2470 kita bagi dengan jumlah dari frekuensinya adalah 40, hasilnya adalah 61,75. Jadi nilai min dari data yang diperoleh pada soal adalah 61,75. Ya, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam perhitungan men akan Ibu beri latihan. Nah, nanti kalian kumpul atau kalian kirim foto langkah penyelesaiannya dan kirim nanti di classroom. Ya, ini ada soal latihan. Nah, latihan. Sebanyak 21 orang pekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval, ya ini dari 151 sampai 155. Hasil pengukurannya adalah ini. Nah, tentukan nilai min rata-rata dari data pada tabel tersebut. Ya, Ibu ingatkan kembali. Langkah pertama kalian adalah menentukan banyaknya atau panjang kelas dari 151 sampai 155. Jadi kalian menghitung dimulai dari 100.
Ya, maaf terpotong. Kita lanjutkan lagi. Jadi Ibu ingatkan kembali, langkah pertama adalah menentukan panjang interval. Jadi kalian menghitung mulai dari 151 sampai 155. Itu ada berapa banyaknya. Nah, kemudian ini frekuensinya. Nah, kemudian bila sudah dapat panjang kelas, kalian tentukan nilai tengah. Dan nilai tengah tadi Ibu jelaskan adalah 151 ditambah dengan 155. Ini hasilnya adalah 306. Ya, 306 dibagi 2. Nah, maka hasilnya berapa? Nah, ini adalah nilai tengah pertama, begitu juga untuk nilai tengah kedua. 156 ditambah 160 kalian bagi 2. Nah, nanti ditulis di sini X I. Hasilnya kalian tulis di sini XI. Nah, kemudian apabila sudah selesai semuanya, maka kalian kalian hitung FI ini, frekuensinya yang 3 ini, kalian kali dengan nilai tengah pertama. Nah, hasilnya berapa? Kalian letakkan nanti pada tabel perkalian FI dikali XI. Nah, nanti setelah selesai semuanya, kalian jumlahkan. Jadi nilai frekuensi kalian jumlahkan satu persatu. Berapa hasilnya? Kalian letakkan di bawah sini. Kemudian nanti hasil dari perkalian FI dikali SI, kalian jumlahkan juga seperti frekuensi. Kemudian letakkan di sini. Nah, nanti terakhir kalian masukkan dalam rumus MEN. Kemudian kalian bagi berapa hasil akhirnya. Nah, Ibu minta perhitungan kalian ini nanti kalian buat di Classroom. Jadi berupa foto, PDF, kalian buat pada penugasan 12 atau tugas 12. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu. Salah hilap Ibu mohon maaf. Ibu mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya.